Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indira Satyaksan dengan NIM G00250087 dari kelompok SGD A10. Di sini saya akan membuat laporan anatomi blok 1-3 yang berjudul Anatomi Dinding Abdomen, GIT superior dan GIT inferior. Nah, jadi di sini itu ada soal yang pertama, itu Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan mempunyai perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk memulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Nah, di sini itu pertanyaannya adalah jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen dari bagian anterolateral dan bagian posterior. Nah, jadi pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral itu ada yang pertama itu kulit, terus ada fascia superficialis, terus ada fascia profunda, ada musculi et aponeurosis, terus ada fascia transversalis. Nah, terus juga ada fascia extraperitonealis atau yang disebut dengan jaringan lemak, dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Nah, di sini itu juga ada bermacam-macam jenisnya. Nah, kalau fascia superficialis itu ada dua bagian, yaitu fascia scarpa dan fascia Camper. Nah, setahu aku kalau yang paling banyak menyimpan lemak itu adalah fascia Camper. Nah, terus kalau bagian muskuli atau ototnya itu ada musculi obliquus externus abdominis, terus musculi obliquus internus abdominis, musculi transversus abdominis, terus ada musculi rectus abdominis, dan ada musculi pyramidalis abdominis. Nah, lalu kita bakalan lanjut ke yang bagian posterior. Nah, kalau yang bagian posterior ini ada 5, yaitu ada kulit, ada fascia superficialis dorsi, ada musculus. Terus musculus ini kebagi jadi 4. Terus ada fascia extraperitonealis, terus ada peritoneum parietal. Nah, di sini itu musculus yang aku bilang kebagi jadi 4 tadi itu di lapisan pertamanya itu ada musculus latissimus dorsi. Terus kalau lapisan kedua itu ada obliquus externus abdominis, terus ada erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, terus ada musculus serratus posterior inferior. Nah, kalau lapisan ketiga ini itu ada musculi multifidus, ada musculi interspinal, ada musculi obliquus internus abdominis. Lalu lapisan yang terakhir atau lapisan yang keempat itu dia ada musculi quadratus lumborum dan musculi iliopsoas. Terus yang terakhir di bagian lapisan keempat dia ini ada musculi transversus abdominis. Nah, terus kita bakalan lanjut yang ke soal nomor 2, yaitu jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Nah, jadi tadi ini maaf belum tersebut gambarnya. Jadi ini tuh bagian yang posterior yang ini. Terus ini ada yang bagian anterolateral tuh yang sebelah sini. Gitu. Kalau posterior tuh bagian tengah gitu. Terus lanjut ada sistem otot dan abdomen. Nah, di sini itu ada musculi et aponeurosis. Nah, dia ini tuh ada otot polos, terus ada vertical muscle atau vagina musculi recti. Nah, kalau flat muscle atau otot polos ini dia ini tersusun atas musculi obliquus externus yang dilekati oleh ligamentum inguinal. Nah, tapi kalau terus ada juga musculi obliquus internus dan musculi transversus. Nah, terus kalau satu itu ada musculi rectus abdominis. Nah, terus dia ini itu ada processus siphoideus umbilicus. Nah, terus dia ini terletak di antara keduanya dari intersectiones tendinae. Nah, terus ada juga itu musculi pyramidalis. Nah, terus lanjut dia ini juga memiliki linea alba. Nah, linea alba ini apa? Jadi linea alba ini adalah garis berserat
garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis, musculi obliquus internus, musculi obliquus externus, dan musculi transversus abdominis. Nah, median lapisan selubung rectus di medial otot rectus abdominis bilateral yang membentang dari processus sipoideus sampai symphysis pubica. Nah, umbilicusnya ini melewati linea alba. Nah, terus ada ligamentum inguinal yang aku sebutin tadi. Nah, dia ini adalah batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis yang membentuk ligamentum inguinal. Nah, terus dia ini juga melipat ke canalis inguinalis. Terus kalau tadi yang di sini itu muskuli rectus abdominis, dia ini bakal berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior berjumlah sepasang di mana otot ini dipisahkan oleh linea alba yang tadi. Nah, terus kalau muskuli rectus abdominis, dia ini bakal dibagi menjadi segmen atau bagian-bagian yang jelas oleh 3 struktur yang berbentuk 3-4 pita fibrosum transversus. Nah, 3-4 ini tuh apa? Dia ini strukturnya ini terletak setinggi processus sipoideus, terus dia ini terletak setinggi umbilicus, terus terletak di antara keduanya. Nah, terus otot-otot dari ini tadi itu dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Nah, sesuai dengan namanya, vagina itu adalah sarung atau pembungkus musculus rectus abdominis. Nah, terus aku tadi kan sempat sebutin musculi pyramidalis. Nah, dia ini tuh berbentuk triangular dan sangat kecil. Ototnya tidak semua orang ini punya. Nah, terus ada organ. Nah, maaf sebelumnya ini aku bakal jelasin bagian sini. Nah, dia ini itu urutan otot pelosnya itu ada di musculi obliquus externus abdominis, terus internus abdominis dan transversus abdominis. Nah, arah serabut kalau yang muskuli externus ini itu adalah inframedial atau berbentuk V. Tapi kalau yang satunya yang internus itu adalah supromedial atau arah serabutnya itu berbentuk A. Nah, terus lanjut ke organ peritoneal. Nah, jadi sebenarnya bedanya itu apa sih antara organ yang intraperitoneal sama yang retroperitoneal. Nah, organ intraperitoneal ini tuh organ yang seluruh permukaannya bakal dilapisi sama peritoneum. Terus berada dalam kavitas peritonealis meliputi gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, terus appendix, terus kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lien hepar. Tapi kalau yang retroperitoneal ini berada di luar kavitasnya. Kayak contohnya itu dia dilapisi oleh peritoneum tapi bagian posteriornya aja. Bagian anteriornya aja. Terus ditutup itu juga bukan seluruhnya ya. Tapi kalau yang tadi tuh seluruhnya. Nah, terus lanjut kita ada ke laporan 2. Soalnya itu adalah Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga bahwa Rama mengalami GERD. Nah, di sini itu kita disuruh menjelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Nah,
Jadi ini tuh ada cardiac nodes, ada fundus, ada badan lambungnya, terus ada greater curvature, ada pyloric, ada usus duodenum, ada pylori canal pylori, ada pylorus, ada angular incisura, terus ada esophagus, ada cardia, terus ada laser curvature, ada cardiac nodes. Nah, di sini aku bakal jelasin. Jadi ada 4 bagian dalam lambung, yaitu fundus gastricum, pars cardiaca, terus habis itu ada corpus gastricum, ada pars pylorica. Nah, terus ada juga untuk sphincternya itu ada sphincter pylori, ada gastroesophageal sphincter atau LES, terus ada curvatura gastrica major, omentum majus, curvatura gastrica minor, omentum minus, ada orificium cardiacum, cardiacum, ada orificium pyloricum. Nah, dinding gaster ini memiliki susunan dari luar ke dalam, yaitu yang pertama ada tunica serosa. Nah, tunica serosa ini berefleksi menjadi omentum minus ke arah hepar dan omentum majus ke arah kolon, ileum, dan diafragma. Lalu tunica muscularisnya ini dari luar ke dalam. Nah, kalau stratumnya ini ada stratum longitudinum, circularum, sama stratum oblique. Nah, kardiaka dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster, ini tuh akan terjadi secara reflektoris pada waktu minum saat ventrikulus kosong. Sehingga orang-orang yang mencoba bunuh diri dengan menelan zat beracun biasanya mengalami kerusakan pada kanalis gastricus. Terus anatominya itu ada tunica submucosa sama tunica mucosa. Nah, aku bakal jelasin omentum majus dan omentum minus. Nah, omentum majus itu dia ini ada ligamentum gastrocolica, ligamentum gastriprenica, ligamentum gastrolinal, terus ada ligamentum splenorenal. Nah, omentum minus itu ligamentum terdiri dari ligamentum hepatoduodenal berisi vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus choledocus, plexus hepaticus. Nah, terus ada juga itu ligamentum gastrohepaticum. Nah, terus lanjut ada laporan ketiga. Jadi Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya hanya ada rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri pada bagian tersebut berpindah semakin tajam sehingga Raka merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya ini akan bertambah hebat. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin letak-letak appendix dari letak yang secara umum beserta cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Jadi di sini letak appendix itu ada appendix retrocaecal ini, terus appendix postillaris nih yang biru, terus ada appendix pelvicum yang kuning ke bawah, terus ada preillaris yang ini hijau, terus ada subcaecalis. Nah, kalau appendix retrocaecal yang ini, dia ini terletak di belakang caecum mengarah ke atas, merupakan bentuk paling umum. Tapi kalau appendix postellaris ini, dia ini lebih mengarah ke kiri. Nih, ini lebih mengarah ke kiri. Nah, terus habis itu kalau yang appendix pelvicum, nih, dia ini mengarah ke bawah melewati psoas major dengan ujung-ujungnya melebihi batas bawah bagian pinggul. Bagian panggul. Nah, terus kalau appendix yang ini, yang hijau ini, dia ini itu letaknya lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Tapi kalau yang subcaecalis ini, yang bawah ini, dia terletak di descendens ke caudal. Nah, terus vaskularisasinya itu arterinya itu ada arteri appendicularis. Dia ini ada di cabang arteri caecalis posterior, cabang arteri iliocaecalis yang merupakan cabang dari arteri mesenterica superior. Terus ini ada vena. Nah, vena ini ada vena appendicularis menuju ke vena caecalis posterior. Terus kalau inervasinya ini simpatis, ada nervus yang namanya itu nervus plancnicus minor, terus ada parasimpatis. Nah, terus dia ini berdasarkan kolonnya, dia ini dibagi menjadi
4 ada kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, sama kolon sigmoideum. Nah, terus kalau kolon yang appendix itu dia bakal membentang dari atas caecum ke ke permukaan inferior lobus hepatic dexter. Terus ini bakal membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra dan melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Tapi kalau yang kolon transversum itu dia bakal berjalan menyilang dan abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Ini ada di arteria ini ada dua arteri ini ada di 2/3 proximalis dan 1/3 distal. Nah, terus habis itu ada kolon descendens. Dia ini terletak di bagian kuadran kiri atas dan bawah, berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Terus kalau yang kolon sigmoideum, dia ini terletak di fossa iliaca sinistra pada dasar dari calvum pelvicum. Nah, penggantungan ini adalah mesokolon sigmoideum dan melanjutkan diri ke rectum setinggi corpus 3. Nah, terus inervasnya ini dia kalau simpatis itu ada nervus splanchno-lumbalis. Terus kalau parasimpatis ini ada nervus splanchnici pelvici atau erigentes. Nah, jadi mungkin segitu dulu penjelasan aku tentang laporan anatomi bab anatomi dinding abdomen, terus gate anterior dan gate superior. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.